Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan ini sebagai bulan penataan kembali diri kita untuk mempersiapkan 11 bulan selanjutnya, dan insya Allah kita berharap bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan salawat kita juga tidak boleh terlupa untuk kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mau tidak mau juga mengharapkan syafaat beliau. Amalan-amalan kita pun kalau kita hitung juga tidak mencukupi atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan Nabi mengingatkan kepada kita, lau anfaqtum mithla uhudin dahaban ma qabilahu Allahu hatta tu'mina bil qadar. Jadi andaikan kita mampu mengusahakan diri untuk memberikan infak fi sabilillah dalam jalannya Allah, itu kan pasti baik. Tapi Nabi katakan ma qabilahu Allahu, tidak mencukupi, Allah tidak serta-merta menerimanya, tapi dengan syarat hatta tu'mina bil qadar, sampailah kita mengimani qadar Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini semua itu sudah ditetapkan. Kita memilih yang baik ataupun yang buruk, karena nanti kelak akan dimintai tanggung jawab. Sehingga opsi yang selanjutnya kita harapkan yaitu syafaat Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita layak dan berhak untuk diakui sebagai umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan melanjutkan kajian kita minggu yang kemarin, akad yang kemarin kita sudah membahas bagaimana fungsi bismillah, karena itu menjadi syarat. Kalau ketika kita mendengarkan mudah mengucapkan bismillah, prakteknya yang susah. Simple, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa prakteknya susah? Karena syaitan sangat mengetahui jika seseorang itu mengucapkan bismillah dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan kesadaran, maka serta-merta pada saat itu kita sudah langsung bertauhid kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya bertauhid, tapi kita menginginkan makom yang tertinggi. Kita mengetahui di dalam Islam makom yang paling masyhur ada 3: Muslim, mukmin, muhsin. Kalau Muslim, kita pasti Muslim karena sudah melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah yang dohir. Jika seseorang sudah sholat, pasti dia Muslim. Berpuasa pasti Muslim, apalagi berhaji pasti Muslim. Naik sedikit mukmin. Mukmin tidak tampak. Kita tidak bisa melihat seseorang itu beriman kepada Allah apa tidak, beriman kepada malaikat apa tidak tampak. Apatah lagi beriman kepada qada dan qadar, tidak tampak. Karena kita tidak mengetahui seseorang itu suudzon atau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui. Dan kita akan sampai kepada maqam muhsin. Apalagi yang satu ini sangat tidak tampak. Karena ketika maqam muhsin, ihsan, apapun yang kita lakukan itu kita hanya mengharap hanya Engkau yang melihat, wahai Allah, bukan yang lain. Anta budallaha ka annaka tarahu.
Kita berusaha ketika sholat fokus, baik merem maupun tidak, ingin memfokuskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kita mencoba menghadap kepada Allah, menghadap ke arah manapun, fathamma wajhullah, kita akan menemui wajahnya Allah. Tapi Nabi katakan, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita sebenarnya tidak akan sanggup melihat Allah, dan memang tidak sanggup. Nabi Musa sudah meminta untuk melihat Allah secara langsung, tapi Allah katakan tidak akan sanggup, cukup lihat ciptaanku. Dalam satu kisah yang masyhur di Quran dinyatakan, coba lihat di balik bukit itu, giliran dilihatkan cahaya langsung pingsan, nggak sanggup. Tapi Nabi mengatakan, sadarilah fa innahu yaraka, Allah lah yang melihat kita. Maka muksin menandakan kita menyerahkan semua, bahkan diri kita ini, untuk dinilai oleh Allah. Dan ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara maknawi kita sebenarnya meminta derajat kita sampai derajat ihsan. Ya Allah, dengan nama Engkau Ar-Rahman Ar-Rahim, persaksikanlah hamba sedang melakukan ini, hamba sedang makan, hamba sedang minum, sedang apa semua. Kalau kita sadari sebenarnya hakikat ini, dan oleh karena itulah setan tidak ridho, selalu mencoba. Kita sudah niat, dialihkan, niat lagi dialihkan, niat lagi dialihkan. Biar apa? Biar kita tidak sampai pada makom ihsan, karena konsekuensinya besar. Kalau kita sudah sampai pada makom ihsan, setan kena SOP-nya, kena peraturan perjanjian dengan Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kami tidak sanggup, kami berikrar tidak akan mampu mendekati jika seorang hamba Engkau, wahai Allah, memang sudah ikhlas. Nah, kalau kita sudah muhsin berarti kita ikhlas. Kenapa? Tidak mengharapkan riya dari manusia, tidak mengharapkan sum'ah dari manusia. Ini salah satu rahasia. Dan ketika kita sudah mampu membiasakan Bismillahirrahmanirrahim, memang jenengan, bapak-bapak, ibu-ibu, pasti sudah mengalami fase spiritual. Ketika mengatakan itu dengan khusyuk, memang berharapnya sama Allah. Terbukti kalau ketika sakit, ketika susah, benar-benar. Makanya ayatnya simpel, Allahus Somad. Tapi karena kita seringkali, karena sudah terhafal, udah licin saja keluar Allahus Somad, sudah ada Allahus Somad, apapun. Kalau bahasa kita mungkin orang Gresik ini ya, saya cantolkan kepada Engkau, baik sebab maupun akibatnya, wahai Allah. Jadi itu fungsi bismillah. Dan sekarang kita sedikit demi sedikit untuk menguliti mengapa bismillah ini sangat penting. Mengapa kolam yang diciptakan Allah pada mula-mulanya itu bertanya, tugas hamba apa, wahai Allah? Ya sudah, pertama kali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Gak sanggup langsung seketika menulis, karena maknanya yang begitu dalam. Apapun tidak ada yang tidak terlibat, tidak ada yang tidak terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kuncinya. Sehingga dari sini memang sebenarnya tidak ada satupun hal di dunia ini yang tidak terpisah. Yang terpisah dengan Allah tidak ada. Jadi semoga kita ini sampai kepada makom ini. Dan kalau sudah makom ini, kita jangan sampai terjebak dengan yastakbirun, istakbaro, yastakbiru, istikbaron.
Kalau bahasa Indonesianya mudah, sombong. Tapi kalau mengikuti sistem aturan bahasa Arabnya, sombong itu dari kibr, merasa besar. Tapi kalau istakbaro yastakbiru, kita itu menginginkan diri kita menjadi besar di hadapan orang lain. Padahal ciri paling tidak yang bisa mengundang rahmatnya Allah adalah innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Di akhir surat Al-A'raf, nanti jenengan cek, apalagi ini bulan Ramadan, itu indikasinya kalau beragama kita diterima oleh Allah, itu indikasinya simple. Dalam setiap ibadah-ibadah kita itu tidak mengharapkan diri kita menjadi besar. Karena dari awal sudah sadar hanya Engkau yang besar, wahai Allah. Karena Engkau yang besar, apapun yang selama ini saya anggap penting, yusabbihuna, aku sucikan diri Engkau semata, wahai Allah. Karena yang paling besar itu adalah Engkau, wahai Allah. Karena sudah sadar sedemikian, maka yasjudun. Ketika kita sujud itu sudah dengan tau'an, udah dengan ketaatan. Bukan lagi dengan karha, dengan keberatan hati, tidak, sudah sadar. Karena memang di awal penciptaan kita sudah jelas, cikal bakal kesombongan ketika tidak mau menghormati sesama makhluk Allah. Siapa? Iblis. Sama-sama makhluk Allah, kan dirinya merasa besar, ngapain saya menghormati dia? Adam yang dari segi penciptaannya dari tanah. Nah, sedemikian. Maka dikatakan di sini wal ba'u fi bismillah, bismillah, bi ismun digabung bisminya. Muta'alliqatun bi makhdufin, itu selalu terikat dengan sesuatu yang disembunyikan dengan nama Allah. Bi-nya itu sebenarnya kita mengikatkan apa yang kita lakukan itu dengan Allah, tapi disembunyikan. Contoh, saya mau makan, nah, sebenarnya dengan saya makan ini saya ikatkan kepada Engkau, ya Allah. Berarti makan kita ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tidur hamba ini saya ikatkan kepada Engkau, ya Allah. Tidur kita ibadah. Dikatakan muta'alliqatun bimakhdufin, terikat dengan sesuatu yang tersembunyi. Karena hati kita sebenarnya berat. Disaksikan itu kan berat. Jenengan bisa bayangkan, ini di ruangan ini CCTV-nya satu. Coba di situ ada. Depan kanan kiri ada, apalagi depan tengah ada. Depan belakang ada. Belakang ada. Bagaimana kita? Ketika kita disorot oleh kamera terus-menerus, tidak nyaman. Sedangkan ini kita secara kejiwaan kita meminta, ya Allah, persaksikanlah ini hanya untuk Engkau. Berat sebenarnya. Maka kebijaksanaannya Allah, keadilannya Allah sudah mengetahui kondisi jiwa kita. Cukup diwakili dengan kata bi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya masih ingat, minggu yang lalu kita bahas tanda kalau suatu amalan itu gak baik, akan susah disematkan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang gak bisa, berarti itu gampang, kita bisa hindari langsung karena gak bisa Bismillah. Tapi kalau bisa Bismillah, wah, harus kita paksa untuk kita lakukan. Dan kita tidak perlu khawatir. Mengapa kita harus khawatir? Contoh berkaitan dengan peraturan jalan raya. Sebenarnya kalau kita ke polisi atau ke Samsat kan peraturannya banyak sekali, pasalnya banyak sekali. Tapi kalau kita memang sudah tidak ada niat untuk berbuat yang enggak, ya di jalan raya biasa saja, nyantai, enggak berat. Tapi kalau niatnya sudah ingin melanggar,
pasti celingak sedemikian. Kalau memang niat kita nggak pengen untuk mungkar kepada Allah, insya Allah hidup itu bisa tenang, bisa mudah. Nah, ini satu, muta'alliqah bimakdufin. Dan tidak salah ketika di dalam surat Ad-Dzariyat Allah memberitahukan kepada kita sebenarnya penciptaan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi apapun yang kita lakukan akan benda ibadah, baik yang mahdho, yang ritual maupun ghairu mahdho, yang tidak ritual. Jadi kita nggak khawatir akhirnya. Nggak melulu ibadah itu harus yang ritual, tidak. Kita bekerja ataupun paling ringan, dan ini sudah ada perintahnya juga, imatatul adha anit thoriq ataupun izalatul adha anit thoriq, menyingkirkan sesuatu yang sekiranya itu kotor, disingkirkan, itu sudah ibadah. Bagaimana Islam sangat ngurusi kehidupan kita, bukan campur tangan tapi ngurusi, karena kita sebenarnya punya kecenderungan untuk al-ammaratu bisu, menginginkan segala sesuatu itu yang tidak baik. Kita sudah pernah jadi anak-anak semua, dan sekarang mungkin sudah punya anak. Pasti ketika pada masa anak-anak milih sesuatu yang gak baik. Nyuntuh dari orang tua pun kalau bisa yang paling gampang yang gak baiknya. Ini yang menjadi satu hal yang harus kita tata ulang ya. Waqtar katsirun minal mutaakhirin kaunu fi'lan khasan mutaakhiron, dan jenisnya ini ada yang perbuatan itu sendiri atau bersifat khusus ataupun bersifat mutaakhir ya. Itu untuk kebaikan kita ya. Jadi kalau yang untuk jenis pertama, jadi kata bismillah ini ya, di dalam yang mengawali ismullah itu pertama fi'lan, karena dimaksudkan fali annal asla fil amali lil af'al, karena pada hakikatnya apapun yang kita lakukan ya untuk sesuatu tersebut. Kita makan ya sebenarnya untuk kepentingan makan tersebut. Kita mau makan roti ya sebenarnya yang kita lakukan ya untuk proses makan tersebut. Sehingga B-nya makan itu kita sematkan kepada Allah. Ya Allah, ini rizki dari Engkau. Hamba kalau nggak makan juga meninggal. Bukan berarti ya sudahlah, nyawa hamba di tangan Engkau, gak perlu makan, pasti masih hidup kalau memang Engkau takdirkan hidup. Tidak bisa sedemikian. Akhirnya kita mengaku ya ini rizki dari Engkau ya Allah. Itu pertama. Dan yang kedua, khoson fali anna kulla mubtadi'in bil basmalati fi amrin yutmiru ma ja'alal basmalata mabda'an lahu. Khoson artinya terkhusus. Ketika kita mengucapkan bismillah, itu kita sebenarnya menyadari bahwasanya perkara tersebut itu menjadi landasan kalau kita itu menginginkan hal tersebut diberi ganjaran oleh Allah. Siapa yang tidak ingin diberi balasan? Toh kalau kita mengikutkan hati kita tanpa ada niatan ibadah, ketika kita sedekah 1.000, kita tuh pengen dapat kebalikan, kalau bisa 10.000, kalau bisa 100.000, kalau bisa 1 juta. Memberikan sesuatu pun kalau bisa orang itu mengatakan terima kasih. Itu jiwa kita. Nah, kita menginginkan ketika ngomong bismillah nanti mendapatkan balasannya di akhirat. Nah, sebagai khoson itu yang terkhusus. Yang mutaakhiron ujung-ujungnya ya kita nyatakan kalau ini semua untuk Engkau ya Allah, maka dikatakan fadilalatu alal ikhtisas ya, sebagai bukti bahwasanya kata bismillah ini memiliki kedudukan yang penting. Wa adkhala fit taqdim, itu menunjukkan kita itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Kita semua sholat berdiri. Saya tadi tidak ada melihat yang duduk. Giliran tidak bisa berdiri. Pinginnya berdiri. Pinginnya berdiri. Baru dari situ kita merasakan, ya Allah, tulang sendi ini begitu penting. Kalau bisa hamba pengen tulang sendi ini engkau sembuhkan, pengen berdiri. Kita baru merasa pentingnya ciptaan Allah, tulang sendi di dalam tubuh kita. Takdim, kita memuliakan Allah melalui apa? Melalui ciptaannya. Nggak usah jauh-jauh. Diri kita ini adalah ciptaannya Allah. Diri kita ini ciptaannya Allah, bukan milik kita. Ini yang perlu digarisbawahi. Pada hakikatnya kita selama ini dijebak untuk memikirkan orang lain, tapi susah memikirkan diri kita. Padahal diri kita juga makhluknya Allah. Ini yang harus terus-menerus untuk kita hidupkan dalam kesadaran diri kita. Karena kalau tidak, ya kita ditipu oleh setan. Kita kan mudah untuk menilai orang lain, tapi susah untuk menilai diri kita karena hal ini. Maka dikatakan ja'alal basmalata mabda'an lahu. Apapun yang dilakukan ketika diawali dengan bismillah itu harus menjadi landasan utama. Sehingga dari sini kita akan mengetahui dan kita akhirnya tahu mengapa seringkali kita terlupa baca bismillah. Tapi Tuhan juga adil ketika lupa. Paling tidak ketika makan minum, di tengah, ketika ingat masih bisa membaca bismillah. Padahal dikatakan bismillah itu seharusnya di depan, tapi bisa di tengah. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, kita kunci. Tuhan adil. Sebenarnya terlalu sayang kepada kita. Bukan sebenarnya sih, memang sayang kepada kita. Karena nggak mungkin Tuhan itu menciptakan kita, aku nggak tahu pengen jebloskan ke neraka, itu nggak mungkin. Kesempatannya sudah banyak. Dan ketika tadi saya singgung masalah takdir, ujian-ujian yang ditimpakan kepada kita, itu sebenarnya dalam rangka Tuhan mengingatkan. Loh, baliklah kepada aku. Allah itu kurang apa memanggil pakai bahasa, kalau kita mengetahui gender laki-laki perempuan. Biasanya yang dilambangkan lembut itu perempuan. Allah memanggil kita menggunakan bahasa perempuan dari sudut pandang perempuan. Oh manusia, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lembut sekali memanggil kepada kita. Wahai hambaku, pulanglah kepada aku. Kembalilah kepada aku. Apa yang kamu inginkan di dunia, saya kasih semua di akhirat yang belum pernah ada di dunia. Maka Nabi SAW ini nanti kita akan tutup di sini. Ketika ditawarkan malaikat dan didahului oleh para sahabatnya, Nabi, masa engkau ini nabi kok kalah dengan Raja Kisra, Raja Persia, Raja Rum, Raja Romawi. Jadi ilmu bagi jenengan. Kalau jenengan menangkapnya, mencoba memahaminya, akan jadi ilmu. Ini baru informasi saya sampaikan kepada jenengan. Semoga ini menjadi ilmu. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Insyaallah kita sambung di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.